Tinggalkan saja saya di sini. Saya tidak bisa hidup lagi. Pergilah kamu, maju terus berjuang. Pang Suma, sang pejuang kemerdekaan Indonesia dari suku Dayak. Kisah Pang Suma bukanlah kisah hisapan jempol belaka. Pang Suma adalah salah satu tokoh pejuang suku Dayak. Kisah beliau memang tidak sesanter kisah para pahlawan di seberang Pulau Kalimantan. Namun, setidaknya Pang Suma adalah salah satu tokoh suku Dayak yang telah menoreh sejarah dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari tangan penjajah. Pang Suma adalah dua suku kata. Pang artinya bapak, sedangkan Suma adalah nama anak. Pang Suma memiliki nama asli, yaitu Bendera Bindulung, tapi ada pula yang menyebutnya Menera. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan di mana Pang Suma dilahirkan. Namun dari cerita yang tersebar di masyarakat, Pang Suma berasal dari Dusun Nek Bindang, Desa Baru Lomba, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia. Kisah heroik Pang Suma berawal saat penjajah memasuki Pulau Kalimantan Barat. Selain menjajah, beberapa perusahaan saat itu ikut menguras kekayaan kayu di bumi Kalimantan. Pada masa itu, Pang Suma telah beranjak dewasa. Di wilayahnya, nasib Pang Suma sama dengan nasib sebayanya dan masyarakat lainnya. Mereka berada di bawah kekuasaan penjajah. Mereka sebagai kaum laki-laki diharuskan bekerja untuk penjajah. Pang Suma dan sebayanya dipekerjakan seperti budak. Pang Suma harus ikut memikul batang-batang kayu berukuran besar milik penjajah. Tak jarang beberapa orang mendapat perlakuan kasar, dipukul, dan banyak perlakuan yang tidak manusiawi. Hal tersebut biasanya berlaku bila terlihat malas oleh tentara penjajah. Laki-laki yang telah beristri dipaksa meninggalkan keluarganya oleh penjajah untuk bekerja, tidak memperdulikan upah, makan, bahkan keselamatan orang-orang tersebut diabaikan. Perjuangan memuncak pada saat seorang penjajah ingin menikahi salah satu gadis Dayak yang bernama Linggan. Niat penjajah tersebut ditolak oleh ayah Linggan. Akhirnya penjajah tersebut tidak terima dan mengancam akan membinasakan ayah Linggan. Mendengar hal tersebutlah Pang Linggan, Pang Suma, dan beberapa tokoh bersepakat untuk melawan. Jiwa kesatria Pang Suma muncul. Dalam mengobarkan api semangat perlawanan, Pang Suma melontarkan kalimat perjuangan. Salah satunya, kita bekerja mati-matian untuk dan kita nanti mati juga untuk daripada kita mati untuk mereka, kenapa kita tidak membunuh? Dengan hanya menggunakan senjata tradisional, seorang penjajah yang mengancam Pang Linggan pun berhasil mereka musnahkan. Mendengar kabar tersebut, pihak penjajah kaget, apalagi mengingat persenjataan yang mereka miliki sudah sangat modern di zaman itu. Setelah peristiwa tersebut, ritual serta menjalankan mangkok merah pun dilakukan. Masyarakat Dayak dari berbagai kelompok mulai berkumpul. Mereka menerima panggilan mangkok merah. Untuk penjelasan mangkok merah telah dibahas pada video Jubata Channel sebelumnya. Pergerakan pun mulai dilakukan. Pihak penjajah mengirimkan ekspedisi ke Meliau yang dipimpin oleh seorang letnan. Namun pada saat pasukan tersebut tiba di suatu wilayah, mereka mendapat serangan dari kelompok yang dipimpin oleh Pang Suma, Pang Rati, Pang Iyo, dan Jampi, dan seluruh pasukan penjajah tersebut tewas dan sang letnan binasa di tangan Pang Suma.
Terbunuhnya sang letnan membuat pejabat militer penjajah terkejut. Padahal letnan yang memimpin ekspedisi tersebut dikenal sebagai perwira yang cakap dan tangguh, namun tidak berarti apa-apa di tangan Pangsuma. Di beberapa wilayah, kerja paksa oleh penjajah ikut memantik gejolak, khususnya pada masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan pada umumnya. Melihat gejolak tersebut sebagai ancaman serius, penjajah pun melakukan aksi penculikan pada para cendekiawan dan tokoh-tokoh masyarakat di Kalimantan. Bukan hanya pada suku Dayak, namun kepada suku atau etnik lain pun demikian, hingga tragedi pembantaian sadis pun dilakukan penjajah. Tragedi tersebut dikenal dengan tragedi Mandor. Pembantaian tersebut diperkirakan mencapai 21.000 orang atau jiwa, walau dibantah hanya 1.000 orang oleh penjajah. Lokasi pembantaian tersebut berlokasi di Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Indonesia. Sosok Pangsuma dianggap sebagai kesatria yang hebat. Kemampuannya dalam mengalahkan pimpinan militer penjajah membuat penjajah geleng kepala hingga ketakutan. Apalagi penjajah tahu persenjataan yang Pangsuma gunakan hanyalah sebuah naibor. Naibor adalah salah satu senjata tradisional suku Dayak. Senjata tersebut sejenis mandau yang berbentuk seperti parang panjang dan memiliki pengait. Pada tanggal 24 Juni 1945, Pangsuma memasuki Meliau dan bertempur mati-matian melawan penjajah. Pertempuran sampai dengan tanggal 17 Juli 1945. Saudara, menurut cerita yang beredar, Pangsuma mempunyai kesaktian di mana ia hanya dapat dilumpuhkan dengan syarat tertentu. Dan pada saat itu, penjajah berupaya melumpuhkan Pangsuma dan kelompoknya, hingga membayar orang-orang yang mampu melumpuhkan Pangsuma. Dan pada akhirnya, rekan seperjuangan Pangsuma membocorkan kelemahan Pangsuma. Sebelum menyerang markas penjajah di Maliau, pada tanggal 17 Juli 1945, Pangsuma mendapat pertanda buruk, di mana ujung mandau naibor miliknya patah. Dan pada tanggal 17 Juli 1945, Pangsuma tertembak di bagian paha kirinya dengan buntat kuali. Luka tembak tersebut membuat dirinya sulit bergerak. Akhirnya, ia meminta rekan-rekannya untuk meninggalkan dirinya dan melanjutkan perjuangan. Pangsuma akhirnya tumbang dan menghembuskan napas terakhirnya di bawah sebuah jembatan yang saat ini berlokasi di sebelah dermaga Meliau. Dan tidak jauh dari tempat itulah Pangsuma dimakamkan. Nah, begitulah kisah pahlawan Pangsuma, salah satu pahlawan dari suku Dayak yang turut melawan penjajah di bumi Kalimantan. Kisah ini dirangkum dari berbagai sumber, dan penyebutan nama penjajah sengaja disamarkan supaya tidak menimbulkan ketersinggungan. Sampai di sini perjumpaan kali ini, semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata dari awal hingga berakhirnya tayangan. Jangan lupa untuk yang baru bergabung, sudi kiranya untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Berikan komentar bila ada tanggapan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.